Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Anggun Oktavia dengan NPM 24130240016. Di sini saya akan membahas penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, sebelumnya perlu diketahui penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia masih sangat minim untuk diterapkan oleh warga Indonesia itu sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh untuk dibahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Di sini saya sudah mencari contohnya langsung, yaitu di sini saya menggunakan contoh banner rumah makan atau warung makan sebagai contoh menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Oke, di sini saya sudah mencatat poin-poin yang akan saya bahas. Oke, untuk poin yang pertama, di sini tertera tulisan Waroeng Arianda. Nah, untuk kalimat Waroeng ini menggunakan ejaan lama yang telah digantikan oleh ejaan modern. Nah, jadi huruf OE ini sudah diganti menjadi U dalam ejaan baku bahasa Indonesia. Maka penulisan Waroeng ini tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia saat ini. Jadi perbaikan atau penulisan yang benar itu adalah warung. Jadi penulisannya itu Warung Arianda. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu pada penggunaan huruf kapital. Di sini kita bisa lihat Waroeng Arianda ini seluruhnya itu menggunakan huruf kapital. Jadi dalam kaidah penulisan nama, baik nama usaha, nama orang, atau nama tempat, itu hanya huruf pertama dari tiap kata yang perlu menggunakan huruf kapital. Nah, jadi kecuali jika huruf kapital itu digunakan secara konsisten untuk tujuan logo atau desain. Namun dalam konteks penggunaan umum atau penulisan yang formal, penggunaan kapital itu seluruhnya tidak sesuai kaidah. Jadi perbaikannya itu warung Arianda. Jadi huruf W dan huruf A-nya saja yang besar. Kecuali itu dipertahankan untuk logo atau desain saja. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya yaitu ada tulisan ada kalimat food, drink, and snack. Jadi kesalahan di sini yaitu penggunaan bahasa asing tanpa penyesuaian konteks frasa. Food, drink, and snack seluruhnya itu menggunakan bahasa Inggris. Dalam kaidah penulisan yang ditujukan untuk khalayak umum seperti spanduk di tempat umum, penggunaan istilah asing sebaiknya itu diberi padanan dalam bahasa Indonesia agar lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh semua kalangan, terutama bagi konsumen lokal yang mungkin tidak familiar dengan istilah tersebut. Jadi kan tidak semua warga Indonesia itu bisa untuk berbahasa Inggris. Jadi penggunaan kata atau kalimat penggunaan bahasa Inggris ini mungkin akan menyulitkan masyarakat untuk sekedar memahami, karena kan nggak semua masyarakat Indonesia itu bisa bahasa Inggris. Kemudian perbaikannya mungkin jika tetap ingin menampilkan bahasa Inggris ini mungkin diberikan dalam kurung itu pengertian atau penerjemahannya seperti itu bisa makanan, minuman, dan camilan. Oke, untuk yang ketiga di sini ada format penulisan waktu yang tidak konsisten. Penulisan waktu itu dimulai dengan menggunakan 2 digit, nih ada 2. Kemudian diakhiri dengan menggunakan satu digit sebelum titik. Ini tidak konsisten. Format waktu harus konsisten dalam hal penulisan angka dan penggunaan tanda baca.
Kemudian yang kedua ada penulisan kesalahan itu ada penulisan AM dan PM tanpa spasi. Dalam standar penulisan waktu 12 jam, AM atau PM harus disisipi spasi antara angka dan AM atau PM. Jadi penulisan seperti ini itu tidak benar menurut tata tulis. Jadi perbaikannya itu bisa menggunakan 0800 spasi AM sampai 0930 spasi PM. Kemudian atau menggunakan format Indonesia 24 jam yaitu 0800 sampai 2130 WIB. Keduanya itu benar asalkan konsisten dan sesuai dengan sasaran pembaca. Kemudian selanjutnya terdapat, ini ready delivery, kata bahasa asing yang tidak tepat, terdengar janggal dalam bahasa Inggris. Secara tata bahasa, bentuk seperti ini tidak lazim. Kata ready itu adalah adjektif, kata sifat, sementara delivery itu adalah nomina, kata benda. Dan keduanya tidak membentuk frasa yang logis dalam bahasa Inggris standar. Maka perbaikannya itu bisa ready to atau ready for delivery. Atau lebih mudahnya itu menggunakan bahasa Indonesia, yaitu siap antar, layanan antar tersedia, atau pesan antar siap. Kemudian, ini kapitalisasi penuh tanpa alasan. Ini pesan sekarang. Penulisan frasa ini menggunakan kapital seluruhnya, pesan sekarang. Dalam teks biasa, kapitalisasi seluruh huruf digunakan hanya untuk penekanan tertentu. Dalam tulisan konvensional, kapital sebaiknya hanya digunakan di huruf awal setiap kata. Namun dalam konteks spanduk atau iklan atau promosi, kapitalisasi masih bisa ditoleransi, selama itu bagian dari desain visual. Untuk teks formal, hindari kapital seperti ini ya. Jadi perbaikannya itu hanya huruf awal setiap kata yang boleh kapital. Oke, selanjutnya informasi kontak. Ini yang sebelah sini, penulisan nomor telepon langsung berdempetan, membuat itu sulit dibaca. Harus ada pemisah antara nomor, misal tanda atau koma, serta pemisahan antar bagian nomor agar lebih rapi. Oke, selanjutnya penulisan alamat tidak lengkap dan kurang rapi. Penulisan alamat menggunakan singkatan JL, jalan, yang dalam konteks informal masih dapat diterima. Tetapi sebaiknya dijelaskan secara lengkap. Penulisan bursa kuliner juga menggantung, tidak diberi tanda baca atau struktur yang menjelaskan apakah itu nama lokasi atau jenis tempat. Jadi perbaikannya itu bursa kuliner, jalannya ini usahakan jangan disingkat, Jalan Raya Puspitek Buaran, Kota Tangerang Selatan, dan nomor ini. Tambahan tanda koma sangat membantu meningkatkan keterbacaan dan kejelasan struktur alamat. Jadi, seluruh kesalahan dalam spanduk tersebut memang bertentangan dengan kaidah kebahasaan yang tercantum dalam PUEBI dan praktik penulisan resmi bahasa Indonesia. Jadi, perbaikannya yang telah dijelaskan dengan mengacu pada aturan ejaan, kaidah penulisan nama, penggunaan istilah asing, format waktu dan tanda baca, struktur penulisan alamat, dan kontak. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.